Video ini ngebahas tentang potensi resiko sekaligus potensi reward kalau Anda pertanggal Selasa 11 April ini, ya sekarang lagi 11 April, Anda berencana untuk beli KKGI dan rela ngehold sampai 2 tahun ke depan, sampai 2024. Dimana di 2024 dia akan bagiin dividen untuk keuntungan sepanjang 2023. Ya, jadi video ini untuk orang seperti itu tuh. Untuk orang yang berniat mau masuk KKGI terus siap ngehold sampai 2024. Terus juga video ini juga buat orang yang mungkin sekarang udah beli KKGI dari lama, sekarang posisinya floating profit dan nggak pengen cepet-cepet taking profit dan pengen tahu potensinya berbanding resikonya apabila ngehold lebih lama. Dan juga buat orang yang udah beli KKGI dan sekarang posisinya lagi floating loss dan pengen tahu kalau ngehold lebih lama itu sampai 2024 misalkan itu menguntungkan apa terlalu beresiko gitu ya. Video ini adalah merupakan video pembahasan saham KKGI part 2. Part 1-nya jadi udah dibahas, part 1-nya udah dibahas. Anda bisa ke channel ini, ke Saham Nyantai. Ke channel Saham Nyantai ini terus cari bagian video di tanggal-tanggal deket-deket tanggal ini. Di situ Anda akan nemuin KKGI part 1. Dan saran saya Anda sebenarnya nonton itu dulu, karena kalau nggak nonton itu kayaknya nonton video part 2 ini kayaknya nggak nyambung kayaknya loh ya. Jadi gitu, oke. Nah sekarang kita kembali ke pokok bahasan. Jikalau pengen ngehold KKGI sampai 2024, sampai nanti di 2024 dia bagiin keuntungan untuk sepanjang 2023. Oke. KKGI ini batu bara ya, jadi saham cyclical. Katakanlah di 2023 ya, namanya isu batu bara per tanggal ini, per April ini adalah gimana kalau harga komoditas batu bara makin turun gitu kan, ya kan. Nah anggap aja tahun depan ekuitasnya nggak kemana-mana atau ya cuma nambah 1%. Ya 1% nggak kemana-mana lah ya. Oke. Ini kan ada nambah 36% per tahun, ada nambah 20%, ada minus 7%. Ini kita anggap aja batu bara turun tapi nggak sampai anjlok banget. Ya turun tapi nggak sampai anjlok banget. Jadi kita anggap ekuitasnya nggak kemana-mana. Oke. 1% doang. Lalu sekarang kita nyari PBV terendah. PBV terendah buat apa? PBV terendah buat nyari tahu kira-kira kalau seandainya KKGI harus turun, itu turun terendahnya separah apa sih gitu ya. Kita cari PBV terendahnya. Jadi 2019 PBV dia 0,99, 2020 0,88, 2021 0,99, 2022 1,33. Nah, jadi PBV terendah ini 0,88. Tapi ingat 0,88 ini PBV pas lagi pandemi. Jadi ya terparah sih menurut saya 0,88 PBV terendah. Di atasnya 0,88 ada 0,99. Jadi bisa pakai 0,88 kalau beneran pengen nyari terendahnya, atau 0,99 dengan asumsi ya nggak mungkin ada pandemi lagi misalnya gitu ya. Di sini saya pakai 0,88 dulu. PBV pas pandemi. Lalu kita ke laba katakanlah tahun depan karena harga makin turun tapi nggak turun banget, atau bisa aja kan harga ternyata batu bara balik lagi meskipun nggak sampai ke 400 misalnya, tapi balik lagi ke 200 sampai 300 bisa aja kan, kita nggak ada yang tahu gimana kondisi global. Tapi kita anggap aja harganya turun parah tapi nggak sampai anjlok banget. Jadi kita nggak pengen ngomongin manis-manisnya gitu ya. Nah ini kan labanya di 2022 ini kan 608M, naik 83% dibandingin tahun lalu. Kita balikin aja 2023, katakanlah kita balikin ke 2021 ya. Jadi dari yang sekarang ke 2023 dia tetap untung tapi keuntungannya tuh turun drastis. Nah, kita ke situ aja hitungannya. Misalkan turun 20% misalkan. Turun 20% baru 486M. Ini 332M ya. Kita taikin lagi. 25. Masih jauh. Kita turunin lagi minusnya. Masih jauh, minus 35. Masih jauh, minus 37. Wah, masih jauh, minus 40. Minus 45. Oke, minus 45 ya. Jadi kalau tahun 2023 nanti laba dia minus 45% dari laba tahun 2022. Jadi dia tetap
untung, labanya dia tetap menghasilkan keuntungan, tapi keuntungannya turun drastis dibandingkan tahun 2022, yaitu anjlok sampai 45% labanya. Ya. Ini yang kita pakai sebagai asumsi perhitungan kita, oke. Lalu DPR-nya di sini 60%. Ini 2022 DPR-nya juga 60%. Ini kalau Anda mau tahu ini DPR apa nih gitu. Tiba-tiba kok DPR terus tiba-tiba kok 60%, ya itu penjelasannya Anda bisa tonton di part 1. Anda cari di channel Saham Nyantai ini. Oke. Udah kita bikin 4 asumsi. Asumsinya pertama, ekuitasnya cuma naik 1% atau bisa dibilang nggak kemana-mana. Terus ternyata harganya sampai di 2024 dia sampai turun ke 0,88 PBV-nya. Terus labanya tahun depan turun 45%, labanya ya, jadi tetap untung tapi turun 45%. Dan DPR-nya 60%, maka kita posisinya fokus ke sini. Maka resiko penurunan harga untuk ngehold sampai 2024 itu harganya turun 25% dari harga sekarang. Namanya resiko ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama nih, kemungkinan pertama harganya nggak pernah turun sampai sini, nggak pernah sampai minus 25. Kemungkinan kedua, terjadi beneran nih sampai minus 25. Kemungkinan ketiga, harganya jatuhnya lebih parah dibandingin 25%. Nah, itu resikonya. Dan ingat, resiko 25% ini udah menggunakan PBV 0,88. Jadi kalau menurut Anda, enggak 0,88, itu mah 0,88 mah PBV pas pandemi, misalnya Anda ngomong gitu ya. Ya udah, PBV-nya 0,99 deh. PBV terendah setelah pandemi gitu ya. Maka resikonya langsung jadi tinggal minus 15%. Ya, jadi saya balikin ke Anda mau pakai mana nih? Kalau Anda mau yang udah yang paling parah aja, oke, saya balikin 0,88. Kalau kita mau hitungannya paling parah ya. Itu resikonya. Sedangkan dari dividennya, dividen tuh return dari kita dapat imbal balik ya bagi hasil. Buat yang nggak tahu dividen apa ya, balik lagi ke part 1 gitu ya. Itu 24%. Jadi Anda misalnya punya duit 100 juta, Anda masukin ke KKGI di hari ini 11 April atau hari apapun, intinya Anda dapat average 456. Maka 2 tahun ke depan Anda dapat 24%. Jadi Anda masukin 100 juta, Anda dapat 24 juta, 24,8 juta. 100 jutanya utuh, Anda dapat tambahan 24,8 juta. Anda dapat 24%, 24,8% diiringi dengan resiko penurunan harga 25%. Sekali lagi, 25% ini bisa jadi kejadian, bisa jadi tepat, bisa jadi lebih parah. Tapi kalau menurut saya pribadi kayaknya sih nggak sampai minus 25% menurut saya. Ya. Atau kalaupun terjadi sampai 25%, nanti pas lagi mendekati pembagian dividen di tahun 2024 itu udah naik lagi. Menurut pengalaman saya seperti itu. Dan ini PBV-nya 0,88. Kalau saya pribadi, bagi saya yang mendekati masuk akal tuh kalau 0,99. Karena itu PBV terendah selama 4 tahun di luar pandemi. Karena pakai PBV pas pandemi ya kalau misalkan seandainya ke depan terjadi pandemi lagi. Kalau sekarang kan kayaknya udah menuju selesai ya pandemi gitu. Jadi kayaknya sih kalau pakai akal sehat saya sih pantasnya 0,99. Dan kalau 0,99 itu dia resikonya cuma 15%. Dapat dividen 24%. Nah, saya balikin ke Anda. Anda kira-kira dapat peluang dapat 24%, nunggu 2 tahun doang. Dibayangi resiko 15%, ini juga kalau terjadi. Ini juga kalau labanya sampai turun 45%. Dan ekuitasnya nggak kemana-mana. Contoh misalkan labanya kita anggap jadi cuman minus 10% misalkan. Atau minus 25 deh, minus 25. Kalau minus 25 maka dividennya udah jadi naik 28%. Kalau minusnya cuma 10 misalkan, naik lagi 30% gitu ya. Jadi ini udah perhitungan, menurut saya udah perhitungan diparah-parahin gitu ya. Kalau ini tadi saya balikin berapa tuh tadi. Nah, kalau sampai minus 45%, yang artinya laba dia sampai ke 2021 aja, ini udah ada terjadi gap ya 9%-an. Bagaimana menurut Anda? Layak di hold sampai 2024 atau enggak? Ya itu saya balikin ke Anda. Sebagai penutup, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest menurut saya. Yang 3 saham yang saya bocorin ini fundamentalnya mewah kayak KKGI. Cara cari tahu
mewahnya KKGI dari mana, Anda bisa ke part 1. Terus menurut saya valuasinya murah ya, dan prospeknya cerah. Bocoran 3 saham Like Invest ini bisa Anda dapatkan dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.